Apa kabarnya? Ya, anak-anak, Ibu Reli berharap dan juga Kay, temanmu berharap semua kita sehat, sukacita, dan semangat. Teman-teman, mari kita siapkan hati mengikuti kebaktian. 1, 2, dimulai. Amin. Teman-teman, hari ini kita sudah memasuki minggu ketiga. Kita bisa hidup sampai ini karena kebaikan Tuhan. Dari terbit matahari sampai terbenamnya. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari terbit matahari. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpin kami supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Ya, anak-anak, hari ini kita memasuki warna kelima, Injil. Siapa yang masih ingat warna pertama? Kuning, hitam, merah, putih, dan hari ini kelima warna baju apa nih kayak kita? Warna hijau, Bu. Iya, hijau. Hijau itu menceritakan mengingatkan kita seperti gambar ini. Pohon. Bagaimana pohon supaya bertumbuh? Harus disiram, harus dipupuk hingga dia tumbuh dan berbuah. Tuhan juga mau, ya. Tuhan yang mengasihi kita rindu kita ini berbuah, bukan jadi ada apel di sini, ada pisang di sini, bukan. Berbuah itu artinya apa ya? Hidup kita mempercayai Tuhan. Iya, mempercayai Tuhan dan memuliakan Tuhan. Wah, Kay, sabar ya. Wah, kamu dulunya suka marah-marah, sekarang jadi sopan ya. Wah, itu yang Tuhan mau, hidup yang berbuah. Jadi momen ini Ibu ingatkan lagi ya. Kuning,
mengingatkan kita surga. Allah menyediakan surga bagi setiap kita secara gratis. Tapi ada yang menghalanginya. Warna apa ini? Warna hitam. Mengingatkan kita dosa yang membatasi kita menerima surga itu. Dan dosa itu nggak main-main. Hukumannya maut. Tapi kabar baiknya, warna apa ini? Merah. Mengingatkan kita darah Tuhan Yesus yang mati Di kayu salib. iya untuk apa? Untuk menembus dosa kita. Dan Tuhan menawarkan itu. Kalau kamu percaya, kita percaya, maka hati kita menjadi warna apa nih? Putih. Hati kita yang tadi ini gelap menjadi bersih karena kita udah percaya Tuhan Yesus. Selamat semua orang yang percaya Yesus masuk surga. Tapi tunggu dulu, kita masih di dunia, masih ada tugas yang Tuhan beri, maka kita harus menjadi seperti warna ini, hijau bertumbuh. Oke? 5 warna Injil, ya. Oke, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan begitu besar kepada kita. Pujian Yesus pokok dan gerakan.
Yesus cintaku, ku cintakan. Dia cinta kita semua. Oh, 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 oh. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, simpan kesalahan orang, kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatiku. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang, kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, juga bukan hanya 3 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatiku. Bukan hanya 3 kali, juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatiku. Oke, kita mau ajak teman-teman kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita menyanyikan pujian apa, Kay? Firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di lampahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di lampahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu Gereja Kristus Ketapang. Pada pagi hari ini, kita tetap bersyukur kepada Tuhan walaupun kita masih di dalam pandemi COVID-19. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap setia memelihara kehidupan kita. Mari anak-anak, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan tibalah bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengarkan boleh tertanam di dalam hati kami, terlebih boleh kami lakukan di hidup kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pada tahun 2018
ada berita yang begitu heboh. Kenapa? Karena ada seorang bapak di Yogyakarta membeli motor dengan uang logam, ya, dengan uang receh. Dia pergi ke tempat penjual motor dan dia membeli motor dengan uang receh dari tabungannya selama berapa tahun, dan dia menyimpannya di dalam galon. Jadi anak-anak bisa memikirkan begitu banyak uang yang dia harus kumpulkan. Dan benar, ketika sampai di tempat penjual motor itu, petugas-petugasnya, karyawan di situ menghitung uang receh itu, disatukan, dihitung, dan anak-anak tahu terkumpul 20 juta uang receh. Nah, mereka sudah hitung ya, 20 juta. Nah, anak-anak bisa bayangkan ya, seandainya ada salah satu orang karyawan datang dan tidak sengaja menabrak uang yang sudah dihitung itu, dan uang tadi yang sudah dihitung tercampur kembali. Wah, apa kira-kira ya reaksi dari orang-orang yang sudah menghitung itu? Pasti ada yang marah, ada yang kesel, karena mereka sudah capek menghitung uang itu. Dan mungkin sampai ada yang ngambek, tidak mau hitung lagi. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita mau belajar bahwa ketika ada orang yang berbuat kesalahan, berbuat jahat, hal itu mungkin membuat kita marah, kecewa, dan membuat kita mungkin bisa sampai ingin membalas dendam atas perbuatan jahat mereka dan melakukan kejahatan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Atau mungkin anak-anak sudah tahu kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus mengampuni, harus memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Tapi memang itu hal yang tidak gampang untuk kita lakukan. Tetapi kembali lagi bahwa firman Tuhan memerintahkan kita untuk melakukannya, bahwa kita harus mengampuni orang lain. Nah, di dalam cerita pada pagi hari ini ada seorang raja dan hamba-hambanya, kemudian ada sejumlah uang. Nah, di sini cerita ini Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mengampuni orang lain. Itu terambil dari kitab Matius pasal 18, kitab Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Di situ berbicara atau judulnya adalah perumpamaan tentang pengampunan. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Ampunilah Sesamamu. Nah, di dalam cerita Matius ini pasal 18, Bapak Petrus datang kepada Tuhan Yesus dan dia bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat salah, berbuat dosa kepadaku? Sampai 7 kali?" Apa jawaban Yesus? Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bapak Petrus harus mengampuni orang yang bersalah. Dan Tuhan Yesus memberikan satu cerita kepada murid-muridnya supaya mereka mengerti maksud bagaimana harus mengampuni terus-menerus. Jadi ada seorang raja. Seorang raja ini memiliki banyak uang dan memiliki hamba, pembantu atau pekerja ya. Jadi dia sering meminjami pembantunya, hambanya sejumlah uang. Ada hamba yang meminjam kepada raja tersebut dan dia tidak bisa membayar hutangnya.
Dan apa yang dilakukan oleh raja tersebut? Dia memanggil supaya hamba itu menjual segala sesuatu yang dimiliki oleh hamba itu, termasuk istri dan anak-anaknya dijual, supaya ketika dia jual harta bendanya, dia bisa mendapatkan uang dan dia bisa bayar kepada raja tersebut. Ketika hamba itu mendengar perintah itu, maka dia bersedih, dia menangis, dia berlutut, sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunaskan. Ketika raja melihat hamba itu, dia merasa kasihan, dan raja itu menunjukkan belas kasihan kepada hamba itu. Dan raja itu memberikan pengampunan kepada hamba itu. Baik, kamu tidak usah membayar hutangmu, aku mengampuni kamu dan aku menghapuskan hutang kamu. Kamu tidak perlu membayar hutangmu kepada saya. Kamu bisa pergi sekarang, kamu bebas. Wow, hamba itu ketika mendengar bahwa hutangnya sudah dibayar, harusnya dia bersuka cita, berbahagia. Dia bisa pulang bertemu dengan keluarganya dan dia bisa bergembira, bersyukur. Tetapi ketika dia keluar, dia bertemu dengan orang yang meminjam uang kepadanya, tapi dalam jumlah sedikit. Ketika dia lihat, langsung dia cekik di lehernya dan katakan, "Hei, bayar hutangmu! Bayar hutangmu!" Orang itu, dia tidak bisa membayar dan dia, "Tolong sabarlah dahulu, nanti aku akan melunaskan utangku." Tetapi apa yang dilakukan hamba ini? Dia tidak mengampuni orang tersebut, dia tidak mengampuni. Dia justru memasukkan orang itu ke dalam penjara sampai orang itu melunaskan hutangnya kepadanya. Jadi orang itu tinggal di dalam penjara. Ketika cerita dari hamba ini terdengar oleh raja, raja begitu marah anak-anak. Dia panggil hamba itu. Dan hamba itu berjumpa dan dihadapkan kepada raja. Ketika sampai di depan raja, raja marah sekali. Raja mengatakan, "Kenapa kamu berbuat demikian? Padahal aku sudah mengampuni kamu. Padahal hutangmu sudah kulunaskan. Padahal hutangmu kamu tidak usah membayar. Harusnya kamu pun lakukan itu kepada temanmu. Tapi kamu kenapa tidak melakukannya?" Nah, anak-anak pada pagi hari ini, lewat cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus ingin supaya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita dengan hati yang tulus. Anak-anak, di dalam kehidupan kita setiap hari, kita berjumpa dengan, mungkin berkomunikasi, berhubungan dengan orang tua, keluarga kita, bapak ibu guru, melalui pembelajaran jarak jauh, ataupun teman-teman. Ataupun kamu mungkin main game online ya, yang sekarang lagi mungkin kalian sukai. Dan ibu tahu bahwa di game online itu ada beberapa orang tidak bisa mengontrol perkataannya, menuliskan kata-kata yang kotor, kata-kata kasar. Dan mungkin di antara kalian pernah menerima atau mendengar orang berbicara kasar terhadap diri kamu, dan itu kamu ingat sekali. Pada pagi hari ini Tuhan meminta kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tapi tanggung jawab kita juga adalah mengingatkan teman-teman kita, teman-temanmu yang berkata kasar, berkata kotor. Kamu ingatkan, kamu jangan lagi berkata kotor, berkata kasar. Ingat, Tuhan tidak suka anak berkata kasar. Itu dosa. Kemudian mungkin di rumah juga, ketika kamu bermain
adikmu atau saudaramu tanpa sengaja menjatuhkan atau merusak mainan kamu. Kamu mungkin marah, kecewa ya, bahkan kamu kesel. Tapi pada pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan cepat marah. Dan kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi anak-anak, mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan ini, yaitu ampunilah sesamamu. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh kita ingat dan kita lakukan di kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah diingatkan bahwa kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Tuhan sudah mengampuni kami terlebih dahulu, Tuhan sudah menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Dan kami juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh kami lakukan di hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 6 ayat 12. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Teman-teman, mari kita semua bangkit berdiri, angkat tangan kanan kalian dan taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berkata 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Ya, seperti minggu-minggu sebelumnya, kita boleh mengumpulkan persembahan dengan transfer ke nomor rekening yang tercatat di bawah ini ya. Tentu minta tolong papa atau mama ya. Atau yang kedua, adik-adik anak-anak bisa tetap mengumpulkan di kantong persembahan yang minggu-minggu sebelumnya. Nanti waktunya Tuhan kita bisa kumpul di gereja, maka kamu bisa menyerahkannya kepada guru-guru sekolah minggu untuk diserahkan kepada gereja ya. Oke, siap? Iya, sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan pujian apa, Kay? Baca kitab suci. Iya, kita nyanyikan pujian sambil gerakan ya. Ayo baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Sekali lagi ya, kita nyanyikan pujian ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, sesuai dengan pesan minggu ini,
Warna hijau, warna Injil mengingatkan kita harus bertumbuh. Ya, anak-anak ya. Ya, kita masuk di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami orang berdosa seharusnya dihukum. Tapi Tuhan mengasihi kami. Tuhan menggantikan hukuman yang seharusnya kamilah yang menanggungnya. Terima kasih untuk Tuhan Yesus mengasihi kami, mengampuni dosa kami, bahkan tinggal di dalam hati kami. Sehingga kami sadar kami tidak pernah sendiri, ada Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kami. Tuhan, ampuni kami ya. Tuhan mau kami bertumbuh, tapi kami sering tidak taat. Ampuni kami Tuhan buat hati Tuhan sedih. Kami mau menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan. Tuhan Yesus, kami tadi sudah mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan ini untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Berkati gereja kami, Gereja Kristus Ketapang. Terima kasih di tengah-tengah pandemi kami tetap bisa kebaktian walau di rumah masing-masing. Kami berdoa berkatilah gerejamu, berkati setiap orang yang Tuhan pakai di dalam pelayanan online. Berkat Tuhan, sukacita Tuhan, kesehatan Tuhan bersama dengan mereka. Dan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, berkatilah bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, juga TNI, Polri, dari tingkat gubernur sampai RT RW dan juga para kabinetnya. Jagai hati mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan pakai untuk membuat Indonesia pulih dan semakin maju. Tuhan, kami menyerahkan untuk anak-anak kami di tempat mereka masing-masing, walaupun harus belajar di rumah, biarlah sukacitamu, kesehatan yang daripada Tuhan bersama mereka dan keluarga mereka. Terima kasih untuk kebaktian hari ini yang kami ikuti. Kami mau menjadi anak-anak yang semakin cinta Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, semua berkata, amin. Bapa, silakan bersaat teduh. Saat teduh selesai. Oke, kamu kasih salam dong ke teman-temannya. Selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.